Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Kembali lagi dengan saya ya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan ya teman-teman dari silabus sebelumnya. Kita telah membuat sebuah skrip menggunakan AI ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan melanjut dengan membuat desain visual dan elemen grafis tentunya dengan bantuan AI juga teman-teman. Jadi di silabus kali ini kita akan membuat sebuah gambar ya teman-teman. Gambar desain visualnya dari skrip kita yang sebelumnya itu kan promosi video produk burger ya teman-teman. Jadi nanti akan visualnya itu adalah produk burger gitu teman-teman. Jadi kita langsung bahas ya teman-teman. Dimulai dari fungsi desain dan visualnya. Nah, tentu desain visual itu memiliki fungsi ya teman-teman. Seperti pemahaman cepat, membantu audiens memahami informasi dengan cepat dan juga efisien. Lalu pengarahan fokus, nah mengarahkan perhatian ke bagian yang paling penting. Lalu kesan profesional, untuk membangun kesan profesional pada materi konten yang kita buat. Lalu brand identity, mendukung identitas visual organisasi atau sebuah brand. Lalu ada konkretisasi ide, mempermudah penyampaian ide abstrak menjadi bentuk konkret ya teman-teman. Jadi dari fungsi-fungsi ini itulah fungsi desain visual teman-teman. Lalu dari desain juga atau desain visual juga memiliki elemen dasarnya ya teman-teman. Seperti ada warna, garis, bentuk, ruang, tipografi, dan skala gitu teman-teman. Nah, warna ini memberikan identitas dan menuntun perhatian ke audiens gitu teman-teman. Jadi pemilihan warna itu sangat penting. Lalu ada garis, membagi atau mengarahkan fokus visual, bentuk, memberikan struktur dasar pada objek visual, ruang, menciptakan keteraturan dan memudahkan mata membaca, tipografi, menyampaikan pesan teks secara jelas, dan skala menunjukkan prioritas informasi. Nah, komposisi visual dalam video. Nah, pentingnya sebuah komposisi itu adalah untuk mengatur cara elemen ditempatkan dalam satu frame, teman-teman. Komposisi yang tepat dapat membantu penonton memahami objek utama tanpa terganggu oleh elemen yang lain. Nah, pada promosi makanan tentunya yang contohnya kita ya, komposisi sering menempatkan objek di tengah atau produk makanannya itu di tengah agar fokus visual atau penontonnya itu dapat mudah menangkap produknya gitu ya teman-teman. Nah, keseimbangan visual juga memastikan setiap elemen memiliki bobot yang pas. Lalu dalam pemilihan warna juga terdapat materinya ya teman-teman. Jadi jangan memilih warna yang asal gitu ya teman-teman karena ada studinya juga. Seperti contohnya psikologi warna dalam promosi ya teman-teman ada merah yang biasanya itu dia menghadirkan kesan gurih, hangat, dan menggugah selera pada produk makanan. Lalu kuning memberikan kesan hangat, ceria, dan segar menarik perhatian. Lalu hijau menunjukkan kesegaran, kesehatan, dan bahan alami. Lalu biru memberikan kesan profesional, terpercaya, dan berkualitas premium gitu ya teman-teman. Nah tentunya kalau teman-teman perhatikannya di dunia nyata juga, misalkan produk-produk makanan yang berwarna hijau itu biasanya berhubungan dengan bahan-bahan yang segar, bahan-bahan yang alami gitu ya teman-teman, tanpa mungkin mengandung bahan kimia yang macam-macam ya gitu, gitu teman-teman. Kalau misalkan yang kuning gitu ya teman-teman, dia biasanya mungkin di keripik kentang ya teman-teman. Nah, dia memberikan kesan yang hangat gitu ya, ceria gitu ya, karena biasanya keripik-keripik kentang itu dimakannya waktu sedang bersama-sama gitu ya teman-teman. Jadi menonjolkan sisi cerianya gitu ya teman-teman. Seperti itu contohnya. Lalu dalam desain visual juga memiliki prinsip ya teman-teman. Di sini ada 6 prinsipnya. Yang pertama itu ada keselarasan. Jadi setiap elemen itu harus memiliki arah yang sama. Keselarasan membuat tampilan terlihat rapi dan mudah diikuti. Lalu yang kedua itu ada keseimbangan. Keseimbangan muncul ketika berat visual terbagi dengan baik. Tidak harus simetris juga gitu teman-teman. Jadi harus seimbang ya. Meskipun emang tidak simetris, tapi tetap harus komposisinya itu harus benar. Lalu ada hierarki. Hierarki membuat audiens tahu bagaimana yang harus dibaca lebih dahulu gitu ya teman-teman. Jadi seperti alur membacanya dibuat lebih mudah gitu ya teman-teman sehingga
kita mungkin sebagai penonton lebih mudah menangkap informasi yang ditampilkan gitu ya teman-teman. Lalu kontras yang keempat. Nah, kontras ini meningkatkan keterbacaan dan membedakan bagian penting gitu ya teman-teman. Jadi dari kontrasnya mungkin yang besar kecilnya gitu ya. Jadi mana pesan utama yang ingin ditonjolkan gitu. Jadi mungkin fontnya lebih besar gitu ya. Dan kalau misalkan ada ketentuan, syarat ketentuan misalkan tuh fontnya lebih kecil gitu ya teman-teman. Lalu ada kedekatan. Elemen yang saling berhubungan ditempatkan berdekatan untuk pengelompokan yang jelas. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman contohnya nih di eh, produk makanan kan tentunya, pasti elemen-elemen yang lainnya juga berhubungan dengan bahan-bahan dari produknya misalkan. Misalkan yang burger kita gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ingin menempelkan kedekatan elemennya gitu ya, pastinya kayaknya bahan-bahan dasarnya gitu seperti sayur-sayurannya atau mungkin dagingnya gitu atau rotinya gitu teman-teman. Untuk menemani si produk utama burgernya. Nah gitu, jadi harus selaras ya gitu teman-teman atau berhubungan gitu ya teman-teman. Jangan yang tidak berhubungan. Jadi misalkan kita mempromosikan sebuah burger tapi didampingi dengan bahan eh, kayak semen gitu ya teman-teman kan nggak nyambung gitu ya teman-teman. Jadi harus nyambung gitu. Lalu yang terakhir ada repetisi. Pengulangan gaya visual menjaga konsistensi pada seluruh desain. Jadi kalau misalkan punya scene yang banyak gitu ya teman-teman atau sorot kamera yang banyak harus menggunakan gaya yang sama gitu ya teman-teman. Jangan gayanya yang berbeda gitu ya teman-teman. Misalkan di scene yang pertama itu gayanya itu kayak retro, tapi tiba-tiba di scene kedua itu gayanya tiba-tiba futuristik gitu ya teman-teman. Itu kan agak tidak nyambung gitu ya teman-teman. Jadi gaya visualnya itu harus dikonsistenkan gitu, harus disamakan gitu untuk seluruh desainnya. Nah, sekarang kita masuk ke cara pembuatan ya teman-teman. Dari tadi kan kita udah mengenal ya desain visual itu seperti apa, elemen-elemennya juga seperti apa aja gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah desain visual menggunakan Gemini ya teman-teman. Tapi pertama-tama kita mengenal melakukan analisis skrip terlebih dahulu teman-teman dari hasil silabus sebelumnya ya teman-teman. Nah, praktik dimulai dengan membaca skrip video secara menyeluruh. Tujuannya untuk memahami alur, objek utama, serta bagian mana yang perlu tampilan visual tertentu gitu. Proses ini membantu menyusun daftar elemen grafis dan angle kamera yang dibutuhkan. Setiap detik dalam video harus memiliki visual yang jelas agar tidak kehilangan fokus audiens. Analisis skrip juga menentukan nuansa warna yang sesuai dengan pesan. Lalu ada menentukan elemen visualnya. Mungkin setelah kan kita misalkan dari hasil ChatGPT misalkan ya teman-teman. Nah, dari hasil skrip yang kemarin yaitu teman-teman silu sebelumnya, di sini kan ada scene-scene-nya ya. Jadi nanti kita akan menyiapkan 3 scene ya teman-teman di mana nanti ada 2 scene close up burgernya. Yang pertama ada close up burger berlapis kejunya. Lalu nanti ada close up dagingnya, menonjolkan keju sama dagingnya gitu ya. Nanti di scene keduanya, nanti lalu di scene kedua ke scene terakhirnya itu ada burger secara keseluruhan dan ada teks dan logonya juga gitu ya. Gitu teman-teman. Nah, ini lanjut menentukan elemen visual. Jadi setelah kita menganalisisnya dari struktur teman-teman, contoh yang sekarang gitu dari elemen utamanya ada tampilan roti yang fresh, daging panggang dengan tekstur yang jelas, terus keju leleh yang menggugah, sayuran segar sebagai kontrasnya, lalu ada saus yang melimpah. Lalu ada elemen pendukungnya dengan pantulan cahaya pada permukaan daging, uap untuk penunjukan kehangatan, lalu ada tekstur permukaan yang detail dan juga warna hangat sebagai background. Nah, ini kan penalannya secara manual ya teman-teman dan teman-teman juga bisa menentukan elemen visualnya dengan bantuan AI gitu teman-teman. Dengan caranya teman-teman nanti kopikan gitu ya skrip videonya tersebut. Nah, nanti minta AI-nya itu untuk uh, membuat elemen visualnya apa aja gitu ya dari elemen utama dan elemen pendukungnya gitu ya. Jadi misalkan buatkan elemen penting.
untuk video tersebut dari elemen pendukung, elemen utama, dan elemen pendukung gitu. Nanti AI-nya itu akan membantu kita ya. Nah, berikut elemen pentingnya, visual inti, close up burger dengan keju meleleh ya teman-teman. Lalu ada rotasinya di sini dan hasilnya ya, dari yang AI hasilkan gitu ya. Lalu ada sampingnya dari lapisan keju, lapisan daging, terus sayur segar, lalu ada saus yang menetes perlahan, lalu ada pesan narasinya, call to actionnya, dan lain-lain gitu ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa pakai ya gitu teman-teman dari elemen-elemen utama yang dihasilkan AI-nya gitu teman-teman. Lanjut ya teman-teman. Nah, lalu ada gaya visual untuk target audiens. Pemilihan gaya untuk usia 18 sampai 35 tahun. Nah, dengan targetnya seperti ini, gaya visual yang sesuai itu biasanya bersifat modern dengan pencahayaan yang tegas, tampilan minimalis dengan latar sederhana untuk memfokuskan perhatian audiens pada produk utama kita gitu, teman-teman. Nah, penentuan gaya visual mencakup bentuk pencahayaan, tekstur latar, dan cara menampilkan elemen makanan. Nah, pada video makanan ini, pencahayaan lembut dengan sorotan pada permukaan makanan sering digunakan untuk menonjolkan tekstur dan meningkatkan apel visual gitu, teman-teman. Jadi kita tonjolkan ya si produk makanannya dan dengan latar yang sederhana ya gitu, teman-teman. Jadi perhatian audiensnya itu jadi ke burger kita gitu, teman-teman. Lalu pembuatan storyboard juga gitu teman-teman. Nah, di sini kan kita ingin membuat video promosi dengan 10 detik ya teman-teman. Dari skripnya juga sudah ada ya teman-teman untuk detik-detiknya. Jadi detik 0 sampai 3 itu menampilkan close up keju leleh dari samping, lalu detik 3 sampai 7-nya itu menampilkan lapisan burger seperti daging, sayur, dan lain-lain gitu ya teman-teman. Lalu nanti di detik terakhirnya itu akan menampilkan burger secara utuh dengan pencahayaan yang optimal gitu. Nah, storyboard ini berfungsi sebagai pedoman agar visual mengikuti alur skrip dengan sempurna gitu, teman-teman. Nah, sekarang contohnya ya, teman-teman, untuk prompt close up lapisan burger dari samping ya, teman-teman. Nah, hasilkan gambar close up burger dengan sudut sangat dekat, fokus pada lapisan tengah seperti daging dan keju, tampilkan lelehan keju yang jelas, gunakan pencahayaan yang hangat, warna dibuat natural, latar dibuat blur agar fokus berada pada lapisan burger, jangan gunakan sudut miring ekstrim. Lalu ada contoh promptnya untuk keseluruhan burger, ini hampir sama, hanya bedanya di beberapa teksnya gitu ya. Nah, sekarang kita coba contoh ya teman-teman untuk membuat visualnya ya teman-teman dari burger ini. Nah, sekarang kita kopikan ya teman-teman eh, prompt yang contoh ini. Mungkin nanti di silabusnya juga akan ada ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman buka Gemini AI-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan Gemini AI untuk membuat visualnya atau gambar visualnya gitu teman-teman. Nah, teman-teman nanti pilih ya teman-teman untuk toolsnya ini di sini itu create image gitu teman-teman agar AI-nya itu paham kita ingin membuat sebuah gambar gitu. Lalu kita pastikan saja si gambar, si promnya gitu teman-teman. Nah, nanti kita instruksikan si AI-nya itu membuat gambar burger premium dengan tampilan yang sangat detail. Nanti fokusnya pada tekstur daging, roti keju, dan sayuran, gaya realistik, sudut pengambilan depan setinggi mata, pencahayaan lembut dari samping agar tekstur lebih jelas, latar polos gelap, tidak ada elemen dekoratif yang mengganggu, tujuan visual untuk video promosi berdurasi pendek, tambahkan kalimat promosi di atas burger atau elemen lain untuk promosi video dengan gaya font yang kekinian. Tambahkan elemen promosi yang menarik perhatian dengan gaya kekinian tapi elegan. Nah, misalkan, tapi kalau misalkan teman-teman ada opsi yang ingin diganti gitu ya teman-teman dari prom ini, teman-teman bisa ganti sesuai keinginan iklan promosi sesuai teman-teman gitu, sesuai apa yang diinginkan teman-teman. Kita klik generate, nanti AI-nya itu akan menghasilkan gambarnya. Kita tunggu saja ya teman-teman. Nah, nah tuh contohnya seperti ini teman-teman. AI-nya itu akan menghasilkan gambar burgernya ya. Dapat kita lihat tuh tampak keseluruhan burgernya dengan background yang
minimalis gitu ya teman-teman karena ingin memfokuskan ke produk utama kita gitu. Lalu di atasnya itu ada test perfection gitu ya teman-teman. Dia akan menampilkan kalimatnya sesuai dengan instruksi ya teman-teman. Lalu karena di sini kan kita butuh tiga ya teman-teman, tiga frame atau tiga desain ya teman-teman, di mana ada tampilan utuhnya, lalu ada tampilan di sampingnya. Maka kita klik atau bukan diklik, di copy aja ya teman-teman dari contohnya. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin diubah, ada yang diubah, itu gimana teman-teman? Bebas gitu teman-teman. Keluarkan kreativitasnya gitu teman-teman dalam pembuatan prom ini. Nah, kita coba untuk generate, nanti si AI-nya itu akan menghasilkan gambar close up dari burgernya gitu teman-teman. Dan untuk menampilkan tampilan si daging dan juga keju. Lalu tampilkan layan keju yang jelas gitu ya. Nah, nah dari ini udah dihasilkan ya teman-teman. Lalu ini kan lelehan kejunya. Lalu kita ingin menampilkan si tekstur dagingnya gitu ya teman. Nah, di sini kita ganti aja tampilkan lelehan keju yang jelasnya menjadi tampilan daging yang juicy. Daging, daging juicy. Misalkan ya, yang jelas. Lalu gunakan pencahayaan hangat dan sebagainya gitu ya teman-teman. Nah, nanti AI-nya itu akan membaca ya teman-teman. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman ternyata, oh hasilnya kok beda gitu dengan yang saya mau gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa nge-generate ulang gitu ya teman-teman atau minta AI-nya itu mengenerate gambar ulang dengan redo gitu teman-teman. Di bawah hasilnya itu ada semacam loop gitu ya teman-teman, panah loop bisa di-generate ulang gitu teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi dianya itu akan generate ulang atau misalkan ingin diubah aja gitu dari promnya gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan AI-nya itu membuat kesalahan, jadi kita harus memvalidasi AI-nya gitu ya teman-teman. Nah di sini hasilnya itu masih ada keju lelehnya ya teman-teman. Jadi mungkin kita hapus aja bagian kejunya. Nah jadi diupdate gitu ya. Jadi hanya menampilkan si dagingnya saja gitu. Karena kan kejunya udah di sini. Menampilkan lelehan kejunya gitu. Nah, mungkin ini udah cukup ya karena dia fokusnya itu ke dagingnya, meskipun masih ada kejunya nggak apa-apa ya. Nah, ini udah menampilkan juicy dari si burgernya gitu, teman-teman, daging burgernya gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman, oh ternyata masih ada yang ingin diubah, boleh teman-teman bisa klik redo tadi atau misalkan revisi ke promnya gitu, teman-teman. Misalkan revisi bagian apa dan sebagainya gitu ya, teman-teman. Nah, nanti dari hasil burger ini, dari hasil desain visual ini, teman-teman jangan dihapus dulu atau hapus obrolan ya, teman-teman, karena hasilnya ini akan digunakan di tahap silabus berikutnya ya, teman-teman, untuk pembuatan videonya gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Jadi kita udah paham ya, teman-teman, bagaimana cara membuat sebuah desain visual dari skrip yang sebelumnya telah kita buat. Dan juga secara definisi juga kita sudah paham, terus fungsi dan manfaatnya juga sudah paham dari desain visualnya juga ya teman-teman. Jadi segitu aja ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan juga jangan lupa untuk menonton video di silabus berikutnya. Dadah, Assalamualaikum, terima kasih.